tandanya adalah ulama-ulama kita memiliki keberkahan waktu, keberkahan hidup. Kita pada hari ini waktu sangat banyak terbuang, tak banyak yang kita hasilkan, tapi terkadang kita ingin pula di surga yang paling VIP. Mudah-mudahan dalam bab yang kedua ini tentang at-taubah, ya. Dalam bab kedua ini kita akan membahas tentang bab at-taubah, bab taubat, ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Taubat itu secara bahasa, secara etimologi, ya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya, ya, atau secara bahasa Arab lughatan, ya, secara etimologi adalah ar-ruju', kembali atau pulang. Makanya sering kita mendengar dalam bahasa kita sehari-hari, si fulan itu sudah pulang ke jalan. Artinya apa? Si fulan itu sudah taubat kepada Allah. Ya, itu secara bahasa. At-taubat secara etimologi adalah kembali, ar-ruju'. Dan taubat secara terminologi, ya, secara istilah itu adalah al-audatu ila ta'atillahi ba'da ma'siyatillahi azza wa jalla. Apa artinya? Taubat secara terminologi adalah kembalinya seseorang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi simpel ya Bapak Ibu, mudah dihafal. Taubat itu apa artinya? Kembali kepada taat kepada Allah yang mana sebelumnya mungkin kita terjerumus, mungkin kita terjebak, baik itu dosa-dosa yang kita sadari atau tidak kita sadari. Bahkan ada orang yang melakukan dosa, dia menganggap itu tidak dosa karena ketidaktahuannya, karena kejahilannya, ya kan? Nah, jadi taubat secara etimologi dan terminologi itu, ya, kembali atau kembali kepada ketaatan kepada Allah setelah seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, adakah manusia di dunia ini yang tidak pernah bersalah? Tidak ada. Bahkan al-ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersalah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya. Wahai yang bermuka masam dan berpaling. Rasulullah pernah ditegur dalam Al-Qur'an. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Artinya Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kita yang terlahir ke dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Maka Imam An-Nawawi membagi taubat itu kepada dua, ya, taubat itu kepada dua, atau taubat itu dibagi kemaksiatan kita itu kepada dua, atau dosa kita itu kepada dua. Yang pertama adalah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hubungannya secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah taubat atas dosa-dosa yang menyangkut hakul adamiyah, menyangkut hak-hak manusia lainnya yang ada di sekitar kita. Ya, sehingga ini, ya, pembagian dosa kita ini, dosa kepada Allah, dosa kepada manusia itu memberikan atau menyimpulkan kepada 3 syarat taubat kepada Allah dan 4 syarat taubat kepada manusia. Ya, jadi ada 3 syarat taubat itu. Yang pertama, apa syarat yang pertama? Yaitu taubat harus ditandai dengan meninggalkan perbuatan dosa maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya, apakah dosa kita itu hanya bermakna maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya melaksanakan yang dilarang Allah? Terkadang Bapak Ibu kita berpikir dosa itu adalah ketika kita berzina, ketika kita meminum khamar, ya, ketika kita membunuh, ketika kita mencuri dan sebagainya, ya. Maksiat kepada Allah juga dalam artian ketika kita meninggalkan perintahnya, ya. Jadi jangan kita berpikir maksiat itu, Ustaz, saya nggak pernah mencuri, alhamdulillah, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah membunuh, saya tidak pernah korupsi dan sebagainya. Tetapi seumur hidupnya dia tidak pernah sholat.
itu juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang dia tidak berbuat dosa yang ditentukan dalam agama kita, tapi dia seumur hidupnya tak pernah sholat sampai dia berumur 40 tahun, 50 tahun misalkan. Nah, itu juga termasuk maksiat kepada Allah. Jadi ada orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, itu juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang yang tidak berpuasa seumur hidupnya. Dia baik, dermawan, Masya Allah, Subhanallah ya. Tak pernah mengganggu orang, tak pernah menyakiti, tapi dia gak pernah berpuasa. Taubatnya orang yang tidak berpuasa adalah dengan melaksanakan puasa itu sendiri. Taubatnya orang yang tidak pernah sholat dengan melaksanakan sholat itu sendiri. Ya. Jadi kalau yang pertama kata Imam An-Nawawi, yang pertama syarat taubat adalah meninggalkan perbuatan dosa, dan dalam makna yang lain melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah ia lalaikan selama hidupnya, itu juga termasuk syarat yang pertama. Ya. Yang kedua kata Imam An-Nawawi, syarat daripada taubat diterima oleh Allah adalah rasa menyesal. Ya. Perasaan menyesal atas semua yang kita lakukan. Ya. Bapak Ibu, perasaan menyesal ini tersimpan sebuah makna bahwa kita menyadari bahwa yang telah kita lakukan itu salah. Ya kan? Kita sudah terlanjur melaksanakan kesalahan, ya kan? Nah, maka sebaik-baik kesalahan itu adalah dengan bertaubat, meninggalkannya dan merasa menyesal. Nah, perasaan menyesal ini adalah dia menyadari bahwa ini salah dan dia tidak akan pernah mengulangi lagi. Itu syarat yang ketiga. Ya. Yang ketiga syarat taubat itu adalah dia berazam, dia bertekad, ya, untuk tidak kembali mengulangi dosa-dosanya. Ya, Bapak Ibu, ada 3 syarat taubat yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama meninggalkan itu secara otomatis, yang kedua menghadirkan perasaan menyesal semenyesal-nyesalnya dengan tangisan air mata, ya, dengan menyendiri, ya, menyesal betul dia, gitu kan, dengan merubah alamatnya, hijrah dia ke suatu negeri, menyesal betul dia. Yang ketiga, berazam dia untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Jadi kata Imam Nawawi, 3 syarat yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Imam An-Nawawi, apabila dosa kita berkaitan dengan hak-hak manusia, ya, maka kata Imam Nawawi syarat yang keempat, dia harus menyelesaikan dosa-dosanya itu secara langsung dengan orang yang telah dia maksiatkan. Apabila ada hak orang lain yang diambilnya, dia kembalikan. Itu taubatnya orang yang, ya, apabila hak orang lain yang kita ambil, ya, misalkan, ya, kita ada kasus misalkan, ya kan, ada tanah orang yang diserobot oleh kita, ya, ada sepadan kawan yang kita tambah-tambah dengan tanah kita, dan kita tahu misalkan, dan ketika kita tahu itu salah, kita taubat, kita kembalikan. Itu wajib supaya syarat taubat kita diterima. Atau ada barang kawan kita waktu kecil dulu, mungkin waktu muda, ada uang kawan kita yang kita curi, ya, dalam jumlah besar ketika itu, mungkin sekarang nggak berharga lagi. Ya, di tahun 80-an misalnya, 100.000 itu mungkin seperti 100 juta. Ya, kita jujur ya, kita dulu anak tahun 80 pernah mencuri uang antum. Kembalikan. Ya. Bahkan ulama mengatakan apabila dia menuduh seseorang berzina, ya, al-qazaf, ya, dia harus menyampaikan kepada orangnya, saya itu adalah menuduh antum berzina dengan si fulan. Harus selesaikan dengan orangnya. Apabila kita menghibah seseorang, menfitnah seseorang, ya, anak ulama ini berbeda pendapat, ya. Satu ulama mengatakan, apabila engkau menghibah seseorang, menfitnah seseorang, ya, dan fitnah yang engkau lakukan itu belum sampai kepada orangnya, kamu cukup beristighfar dan bertaubat. Nah, jadi ada satu ulama, satu mazhab mengatakan kita sudah terlanjur menghibah orang lain,
Ya, ghibah itu Bapak Ibu artinya apa? Menceritakan keburukan-keburukan seseorang di belakang dia. Nah, itu namanya ghibah. Ya, contoh misalkan si Fulan itu kayaknya banyak korupsi di kantor tuh gitu kan. Apa buktinya kata kawannya? Berganti terus mobilnya. Si Fulan tuh kayaknya pandai menjilat ke atasan gitu. Apa buktinya? Cepat naik karirnya gitu. Padahal belum tentu seperti itu gitu. Ini ghibah Bapak Ibu, bahaya. Ya, bahkan Al-Quran mengatakan kalau orang berghibah itu seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya, jadi jauhilah ghibah. Ya, ghibah ini sangat merusak, sangat menghancurkan. Ya, tidak ada keselamatan apabila ghibah ini menyebar di tengah-tengah masyarakat kita. Fitnah terjadi, permusuhan terjadi, salah paham terjadi. Karena apa? Fitnah ghibah. Jadi maka kata ulama, kalau seandainya kita bertaubat dari ghibah kita dan kita tahu bahwasanya orang yang kita ghibahkan itu tidak tahu dia apa yang kita lakukan, maka kita cukup dengan istighfar kepada Allah. Tapi apabila kita tahu kalau orang yang kita ghibahkan itu sudah mendengar kelakuan kita menghibah dia, maka kita wajib mendatanginya dan meminta maaf kepadanya. Ya. Luar biasa tuntunan Rasulullah SAW dalam bab At-Taubah. Ya, jadi Bapak Ibu, jadi ada 3 syarat untuk hak Allah dan untuk hak manusia, ditambah 1 syarat keempat, kita harus menyelesaikan persoalan kita sesama saudara kita langsung ketika kita masih hidup. Ya. Nah, jadi nanti ada, jadi kapan taubat itu bisa dilakukan? Ada 2 waktunya. Yang pertama sebelum ajal datang menjemput kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kapan taubat kita lakukan? Sebelum ajal datang kepada kita. Jadi kalau taubat ini jangan menunggu-nunggu, ya. Jangan ditunggu tunda-tunda. Ya. Ketika kita merasa bersalah, istighfar kepada Allah. Ya. Jangan, karena waktu taubat itu hanya tersedia ketika sebelum ajal tiba. Yang kedua, sebelum kiamat itu datang. Ya. Jadi dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin yang lain, para ulama mengatakan 2 waktu bertaubat sebelum ajal itu tiba kepada engkau dan sebelum kiamat itu tiba kepada kalian secara umum. Ya. Jadi kalau sudah ajal di kerongkongan, ya, sudah ada sakaratul maut, nah itu sudah tidak bisa kita bertaubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita bacakan hadisnya ya tentang taubat ini, ya, hadis yang ke-13 dalam bab At-Taubah ini, ya. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, innil astaghfirullah wa atubu ilaihi, sungguhnya saya beristighfar, bertaubat kepada Allah fil yaumi, dalam 1 hari, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Hadis pertama, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, seorang baginda Nabi yang maksum, manusia pilihan, tapi dia mengatakan kepada kita. Kemudian, ya, dalam hadis yang berikutnya, yang mirip juga dengan hadis yang pertama, ya, yang diriwayatkan oleh Anil Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Agharr bin Yasar Al-Muzani, ya, seorang sahabat, dia berkata, qala Rasulullah, ya ayyuhan nas, ini Rasulullah berkata kepada kita, wahai para manusia, tubu ilallah, bertaubatlah engkau kepada Allah. Ya. Fa inni atubu fil yaumi, maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam 1 hari, mi'ata marrat, 100 kali. Ya. Jadi Bapak Ibu, tadi ada angka 70, sekarang ada angka 100. Apa maksudnya Pak Ustadz? Maksudnya adalah ini menunjukkan bukan jumlahnya secara harus 70, harus 100, tidak. Para ulama menafsirkan bahwa ini menunjukkan bahwa 70, angka 100 lil ikthar, agar kita semakin memperbanyak istighfar kita dalam 1 hari kepada Allah. Karena dalam hadis pertama, aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70.
Di hadis yang berikutnya mi'ata marrah, 100 kali. Jadi angka ini bukan angka yang harus 70, kalau tidak 70 tidak sah, bukan begitu. Ya, ini hadisnya dipahami bahwa Rasulullah begitulah dia beristighfar setiap hari yang dia ajarkan kepada para sahabatnya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita beristighfar? Terkadang ada dosa itu kita tidak sengaja melaksanakannya. Ya, sehingga dengan mengulang-ulang istighfar, ya, kita akan membebaskan diri kita dari dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Ya kan? Kadang banyak mata kita ini nggak sengaja melihat yang tidak baik, yang haram, tapi kita lupa beristighfar. Ya, mulut kita berbicara yang menyinggung perasaan saudara kita nggak sengaja, kita maksudnya bercanda, tapi kawan kita tersinggung. Ya, kita maksudnya adalah menceritakan orang lain, tetapi cerita tentang orang lain itu persis betul dengan cerita yang dialami orang lawan cerita kita. Apa kata kawan kita? Ini kawan ini menyindir awak pula. Padahal dia menceritakan orang lain kepada dia. Dan dia tidak tahu kondisi yang sama dihadapi oleh si kawan ini. Sehingga dia menyangka, wah, nyindir awak pula. Padahal dia nggak sama sekali, tidak sama sekali sengaja untuk menceritakan itu untuk menyindir dia. Nah, ini kan banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak kita sengaja. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, ya. Astaghfirullah itu Bapak Ibu artinya aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ghafara, istighfar, meminta ampun, ya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini hamba Allah. Kita ini adalah manusia ciptaan Allah yang paling lemah Bapak Ibu. Kenapa kita paling lemah? Ya. Kalau kita paling kuat, cobalah berenang di Sungai Rohil, Rokan Hilir. Berenang 5 menit aja. Selesai kita sama buaya di Bagan ini. Ya, berarti kita manusia yang lemah. Coba kita pergi ke hutan tuh 1 hari aja sendiri. Selamat nggak kita dari itu? Nggak selamat kita. Artinya ini kita manusia yang lemah. Kadang-kadang manusia ini makhluk yang paling sombong yang ada di muka bumi. Ya, lupa kita bahwa Allah itu zat yang telah memberikan kepada kita kelebihan, tetapi kita lupa untuk bersyukur kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu hadis yang kedua tadi ya. Jadi tentang istighfar. Nah, hadis yang ketiga, ini juga menarik hadisnya. Ya, An Abi Hamzah, Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini sahabat Nabi dan bahkan dia adalah pembantu Rasulullah, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang Madinah, Al-Ansari. Beliau berkata, qala Rasulullah, ya, lallahu afrahu bi taubati abdihi, ya. Demi Allah, sesungguhnya Allah itu lebih bahagia, lebih bergembira dengan taubat hambanya, ya. Seperti seseorang, ya, saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Jadi diceritakan dalam hadis ini, Allah itu merasa lebih berbahagia dengan taubatnya seseorang. Ini kisahnya seorang yang sedang berjalan di padang pasir dalam sebuah perjalanan, lalu dia terjatuh dari ontanya, ya, lalu dia terjatuh dan ontanya lari lepas, gitu ya. Lalu dia tertinggal di tempat itu, ya, di sebuah ardin falat. Ardin falat itu artinya ardun wasi'ah, tanah yang luas, ya, seperti padang pasir. Laisa fiha nabat walal ma. Tidak ada di situ tumbuhan ataupun air. Ya, jadi orang Arab kalau lagi jalan itu tiba-tiba dia jatuh, lalu kendaraannya itu baik itu kuda ataupun unta pergi, ya, otomatis dia berada di situ di sebuah tempat yang tidak ada air dan tidak ada tanaman. Ya. Dan dalam hadis riwayat Muslim, ya, dikutip oleh Imam An-Nawawi, hadis yang mirip dengan hadis yang saya bacakan tadi. Bunyi apa? Lallahu asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi. Allah itu merasa lebih bahagia dengan taubat hambanya, ya. Yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falat. Ini beda lagi kisahnya, ya. Kalau tadi dia terjatuh lalu ontanya pergi, kalau ini dia dengan ontanya, dengan rohilahnya, ya, dengan kendaraannya itu,
ya, di sebuah tanah yang lapang, yang tidak ada air, yang tidak ada tumbuhan, ya, fanfalatat minhu, lalu hewan kendaraannya tadi itu menghilang, kabur, gitu ya. Ya. Kabur, ya. Dia beristirahat di situ, tapi dia kabur hewannya, ya. Kendaraannya itu kabur. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Dan dalam kendaraannya itu ada bekal minuman dan makanannya. Ya. Fa aisa minha, ya, fa ata syajaratan wattaja'a fi zilliha. Lalu orang ini, musafir ini, dia sudah merasa kecewa, merasa frustasi, merasa putus asa karena kendaraan dia yang mana di situ ada makanan dan minumannya itu setelah pergi, menghilang, ya kan? Lalu dia putus asa. Fabaina ma huwa kadzalik, ketika dia datang ke sebuah pohon lalu berteduh di situ, lalu dia berpikir, berarti sudah tamat riwayat saya ini, karena makanan tidak ada, minuman tidak ada, di daerah yang tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman. Ya. Fabaina ma huwa kadzalik, kata Rasulullah, ketika dia dalam kondisi seperti itu, iz huwa biha qa'imatun indahu. Tiba-tiba ontanya tadi atau kudanya tadi atau kendaraannya tadi muncul di sampingnya. Ya. Fa akhadha bi khitamiha. Lalu dia dengan tiba-tiba mengambil apa namanya ini? Kalau kuda itu apa namanya, Pak? Bukan, yang untuk tali yang di kepalanya itu apa namanya? Tali kekang. Ya. Tali kekang, kan kuda itu kan dia perlu ada tali kan, yang dia ada dua gitu. Jadi seorang musafir tadi begitu tiba-tiba datang kudanya tadi, lalu diambil tali kekangnya, ditahan gitu, ya. Bisyiddatin, ya. Kemudian ya setelah dia mengambil itu, lalu saking bahagianya dia, ini coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita berada dalam kondisi seperti itu mungkin akan melakukan yang sama, ya. Kita tiba-tiba datang lagi hewan kendaraan kita tadi muncul tiba-tiba. Lalu dia dengan saking gembiranya berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Salah omong dia. Dia pinginnya ngomong Allahumma inni abduka wa anta rabbi. Terbalik dia ngomongnya. Saking gembiranya si musafir tadi mendapati kendaraannya kembali. Apa kata dia? Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah, ya, wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Terbalik dia, gitu kan? Akhta'a min syiddatil farh. Jadi si musafir ini saking gembiranya salah ucap. Hadisnya Bapak Ibu ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu maha penyayang dengan kita hambanya. Lalu tadi ada kata-kata asyaddu farhan. Berarti timbul pertanyaan di antara kita, apakah betul Allah itu bergembira dengan taubat kita? Ya, bergembira bukan berarti bergembira sama dengan gembira kita Bapak Ibu, ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Jadi tolong dipahami bahwa asyaddu farhan ini bahwa Allah itu yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai perbuatan musafir, orang-orang yang bertaubat itu, ya. Bahagia, bangga. Bukan berarti Allah bangga membutuhkan kebahagiaan, tidak. Akankah Allah butuhkan kebahagiaan atau tidak? Allah munazzahun. Allah itu suci dari kebutuhan untuk bahagia. Jadi jangan salah paham, ya. Asyaddu farhan. Berarti Tuhan pun bergembira, Ustaz. Ya, bergembira dalam makna khusus Allah Azza wa Jalla yang tidak bisa kita tafsirkan. Ya kan? Kalau gembiranya kita apa? Kalau kita lagi gembira, kita traktir kawan kita, ya kan? Kita infakkan harta kita, itu kalau kita lagi gembira, ya kan? Tapi kalau Allah gembiranya tidak, dengan taubat hambanya. Sebagaimana Rasulullah mengisahkan kepada kita kisah seorang laki-laki yang berjalan dalam sebuah perjalanan, bekalnya hilang dan kendaraannya hilang, ya kan? Dan dia sudah putus asa, lalu tiba-tiba kendaraan dan makanan minumannya datang kembali, sampai dia salah ucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka.
Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kan terbalik dia. Seharusnya anta rabbi wa ana abduka. Engkau Tuhanku ya Allah dan aku adalah hambamu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu menunggu taubat kita setiap saat. Ya, Allah menunggu kembalinya hamba-hambanya yang sudah jauh dari jalannya. Ya. Kapan kita kembali kepada Allah? Ya. Apakah kita menunggu kita tua? Kapan kita kembali kepada? Apakah menunggu kita dapat musibah? Betul Bapak Ibu bahwa manusia ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, bawaannya, tabiatnya adalah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjaga ketaatan dalam kondisi sempit itu lebih mudah daripada menjaga ketaatan kita di kondisi lapang. Ya. Ketika harta melimpah, ketika jabatan mentereng, ya, ketika pujian manusia ada di sekitar kita, seolah-olah ketika itu kita tak pernah sadar dengan dosa kita. Tapi kalau kita dalam kondisi terjepit, ekonomi sulit, ya, jabatan tidak ada, ya kan? Pujian manusia tak pernah ada karena tidak ada yang bisa kita andalkan. Di saat itu terkadang kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akankah kita menunggu taubatnya kita kepada Allah setelah kita mengalami yang susah? Tidak. Ya, bagi kita yang diberikan kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan kedudukan dan sebagainya, ingatlah Allah selalu setiap hari. Kalau Rasulullah mengajarkan 70 kali, mengajarkan 100 kali istighfar kita kepada Allah, 70 kali, 100 kali dalam satu hari. Bapak Ibu, saya teringat dengan dosen saya di Kairo. Beliau ini profesor, pembimbing tesis saya di S2. Ya, namanya Profesor Dr. Rifat Fauzi. Beliau ini orangnya subhanallah udah sepuh ya. Mungkin di sini siapa yang udah sepuh ya? Enggak kelihatan, semua pada sehat semua sepertinya. Beliau hampir sudah 70, bahkan mungkin 75 tahun umurnya. Beliau guru besar, pernah ngajar di Madinah, ya. Lalu dia setelah 20 tahun di Madinah, dia pindah ke Mesir. Saya pernah suatu hari mendampingi beliau dalam perjalanan ke kampus. Dia telepon saya, tolong antar saya, hari ini saya akan menguji sidang tesis mahasiswa Mesir. Karena saya kosong hari Sabtu, saya jemput ke rumahnya. Ya. Saya berharap ya, kalau kita ketemu profesor ini kan kita ngobrol ya. Apalagi saya murid tesis saya dia yang pembimbing saya. Saya berharap tentu kita dengan profesor kita banyak bicara, banyak. Tapi Bapak Ibu, ya, yang saya alami ketika dia masuk mobil saya, ya, perjalanan kita dari rumah beliau itu ke Cairo University itu hampir sekitar 45 menit melewati Sungai Nil, ya, karena jembatan antara Cairo dan Giza itu. Jadi Cairo University itu ada di seberang Sungai Nil. Jadi kalau ibaratnya kita menyeberang dari Bangkinang ke seberang, nah seperti itulah ya. Nah, jadi kampus kita itu di seberang Sungai Nil. Nah, kami di Cairo tinggalnya. Tapi sungainya besar, tapi ya dua kota yang kelihatan. Lalu saya berharap saya ini berbasa-basi cerita, tapi tidak Bapak Ibu. Yang saya rasakan, ya, beliau datang dia cuma bilang assalamualaikum, kaif halak, khair, maksudnya apa kabar kamu, sehat, kaifal usrah, bagaimana keluarga, alhamdulillah dokter, sehat semuanya, ya kan, anak-anak kaifal aulad, bagaimana anak-anak, sehat itu aja. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Beliau murajaatul Al-Quran dalam perjalanan, ya, dia membaca Al-Quran dari Alif Lam Mim. Saya itu sambil nyetir saya dengar Alif Lam Mim, dia mengulang hafalannya sambil tasbihnya nggak pernah berhenti, ya. Setelah dia capek baca Quran dia bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar astagfirullahaladzim. Sampai saya setengah lebih perjalanan, ya, sampai melewati Sungai Nil, ya, sudah sampai ke gerbang kampus university itu, baru dia mulai berbasa-basi lagi, ya, nanti tunggu saya ya, nanti kita pulang bareng lagi gitu kan. Siap dokter, saya bilang kan, saya akan temani Anda sampai jam berapapun. Pelajarannya Bapak Ibu yang kita harus ambil bahwa manusia harus menempatkan Allah yang pertama di hatinya. Ya, kalau kita ingin jadi orang yang bahagia, tempatkan Allah yang pertama dalam prioritas hidup kita. Insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat.
insya Allah kita tidak akan pernah kecewa dengan siapapun. Ya, saya pernah tersinggung juga. Ini profesor saya ini nggak ada ngomong sama saya gitu. Saya udah jemput dia gitu, sudah bawa mobil, pakai mobil saya gitu kan. Tapi tanya pelajaran saya ambil setelah pulang dari sidang tesis mahasiswa itu, barulah dia banyak bercerita, ya kan? Bagaimana pekerjaan kamu di kedutaan, ya, bagaimana tesis kamu, kapan selesainya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh tauladan bahwa kita ini jadikan Allah prioritas. Ya, jadi pagi-pagi kita itu, zikir pagi kita itu harus kita biasakan. Azkarus sobah. Ya. Ada kan dalam di toko-toko buku itu Bapak Ibu beli aja Al-Ma'surat. Ya. Ada zikir pagi, ada zikir petang. Asbahna wa asbahna. Jadikan Allah ya sebagai tempat pertama utama dalam hari-hari kita. Insya Allah pintu taubat Allah itu akan Allah bukakan kepada kita. Ya, istighfar, astagfirullahalazim. Jadi ketika kita memutar tasbih kita itu tidak harus subhanallah, tapi astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya, hadirkan Allah dalam setiap gerak dan aktivitas kita. Ya. Karena gini Bapak Ibu, ketika seseorang menghadirkan Allah dalam setiap waktunya, insya Allah orang seperti ini tidak mudah terjerumus dengan perbuatan dosa sekecil apapun. Ya, akan terjaga dia, ya kan? Begitu azan ya di kantornya, kan kalau azan itu Bapak Ibu di kantor ya, yang saya tahu ya, tidak mungkin pula atasan kita melarang kita. Begitu azan kita berwudu, nggak mungkin rasanya di Riau ini, ya. Nggak mungkin pula di perusahaan kita di Riau ini, ya, bos kita, manajer kita melarang kita untuk bersegera ke masjid apabila sudah jelas azan waktu sholat. Nah, maksud saya apa? Ya, taubat yang kita bahas dalam hadis ini seyogyanya adalah sesuatu yang kita lakukan sebelum kesalahan itu kita lakukan. Ya, ibarat sebuah penyakit, ya, kita harus pencegahan. Ya, bagaimana mencegah dosa-dosa kita? Ya, taubat sudah ada pintunya, sudah ada dalilnya. Ya, Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita. Bahkan Allah sangat bahagia dengan taubat kita, melebihi bahagianya seseorang yang kehilangan bekal tadi. Tetapi bagi kita kaum muslimin, yang terpenting adalah mencegah dosa itu sebelum terjadi. Jadi taubat ini Bapak Ibu adalah sebagai way out. Tahu way out ya? Jalan keluar. Jangan sampai mentang-mentang kita sudah mendengarkan hadis ini, ya, kita buat dosa aja dulu nanti baru tobat. Nggak bisa. Ya. Tadi kan ada 3 syarat ya, meninggalkan, ya, kemudian merasakan bahwa penyesalan, yang ketiga betul-betul berazam tidak akan kembali ke dosa-dosa itu. Ya, maka di antara para ulama terjadi pembahasan, bagaimana hukumnya, apakah taubat seseorang diterima ketika dia belum melaksanakan taubat keseluruhan. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ketika seseorang ya dia berdosa tapi belum sempurna taubatnya, maka Allah telah menerima sebagian taubatnya dan dia dianjurkan untuk menyelesaikan dosa-dosa yang tersisa yang belum dia taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pesimis Bapak Ibu ya. Ya Allah, ya Ustadz, saya ini kayaknya belum bisa bertaubat secara nasuha. Enggak apa-apa. Ya, tinggalkan semampu kita, berazam kita, dan sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak juga menyulitkan kita dalam taubat. Ini pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa orang-orang yang taubatnya belum sempurna diterima yang sudah dilakukan dan dia tugasnya melanjutkan menyelesaikan dosa-dosa yang belum ia selesaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini adalah kebutuhan kita. Taubat ini adalah identitas kita. Makanya masjid ya, tempat kita di mana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di rumah kita susah bertaubat. Suasananya berbeda. Makanya di antara pintu taubat yang bisa mudah kita lakukan adalah hadirlah ke masjid. Ya, datanglah kita ke masjid. 5 waktu sehari langkahkan kaki kita dengan penuh keikhlasan.
insya Allah taubat yang Allah janjikan kepada kita akan dibuka selebar-lebarnya kepada kita. Dan natijahnya, hasilnya adalah Bapak Ibu, ketika kita keluar dari masjid ini, maka kita adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apa lagi lebih besar yang kita harapkan kecuali Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah ridho dengan kita. Mudah-mudahan kajian hadis singkat kita pada malam hari ini memberikan ilmu, memberikan motivasi, semangat baru untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin innaka syafi la shifaa illa shifaak. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ana a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran mubina. Allahumma ahlikil yahuda wa man awanahum. Allahumma ahlikil yahuda wa man awanahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma akhtim a'malana wa ajalana bi ahsanil khatimah was sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimati was saqawah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.